Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Joni Tahir, Nawal Ibrahim, Nancy Ardiani Lorenza, Nur Wahyuni, dan juga Ocha Rajabia Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko dan hazard pada tahap preoperasi pada regional anestesi dalam K3. Yang pertama, pengertian resiko. Kata resiko atau risk berasal dari bahasa Arab yaitu risk yang berarti pemberian. Menurut Kamus Webster, resiko adalah kemungkinan timbulnya kerugian cedera, keadaan yang merugikan atau perusakan, atau risk is possibility of loss, injury, disadvantage, or destruction. Menurut International Labour Organization atau ILO, resiko adalah kemungkinan adanya peristiwa atau kecelakaan yang tidak diharapkan dan dapat terjadi dalam waktu dan keadaan tertentu. Selanjutnya, sumber lain menyatakan bahwa resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang ditimbulkan dari sumber bahaya atau hazard tertentu yang terjadi. Dengan kata lain, resiko adalah probabilitas kerusakan atau kerugian dari hazard yang melekat pada spesifik individu atau kelompok yang terpapar oleh hazard tersebut. Resiko merupakan akumulasi dari potensi hazard, konsekuensi yang diakibatkannya, durasi pemaparan dan probabilitas yang ditimbulkannya. Resiko merupakan gambaran kuantitatif dari kemungkinan kerugian yang mempertimbangkan kemungkinan suatu hazard yang akan mengakibatkan suatu peristiwa tersebut. Yang kedua, macam-macam resiko. Yang pertama, resiko keselamatan. Resiko keselamatan memiliki probabilitas rendah, tingkat paparan dan konsekuensi tinggi, bersifat akut, dan jika terjadi kontak akan langsung terlihat efeknya. Penyebab resiko keselamatan lebih dapat diketahui serta lebih berfokus pada keselamatan manusia dan pencegahan kecelakaan di tempat kerja. Yang kedua, resiko kesehatan. Resiko kesehatan memiliki probabilitas tinggi, tingkat paparan dan konsekuensi rendah, dan bersifat kronis. Penyebab resiko kesehatan sulit diketahui serta lebih berfokus pada kesehatan manusia. Yang ketiga, resiko lingkungan dan ekologi. Resiko lingkungan dan ekologi melibatkan interaksi yang beragam antara populasi, komunitas. Fokus risiko lingkungan dan ekologi lebih pada dampak yang ditimbulkan terhadap habitat dan ekosistem yang jauh dari sumber risiko. Selanjutnya, yang keempat, resiko finansial. Resiko finansial memiliki resiko jangka panjang dan jangka pendek dari kerugian properti terkait dengan perhitungan asuransi dan pengembalian asuransi. Fokus resiko finansial lebih pada kemudahan pengoperasian dan aspek keuangan. Selanjutnya, yang kelima, resiko terhadap masyarakat. Resiko terhadap masyarakat memperhatikan pandangan masyarakat terhadap kinerja organisasi dan produksi. Semua hal pada resiko terhadap masyarakat berfokus pada penilaian dan persepsi masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, tahap proses manajemen resiko. Yang pertama, penetapan ruang lingkup. Yang kedua, menentukan tujuan, kebijakan, strategi, penerapan metode atau cara pelaksanaan manajemen resiko, serta pencapaian yang ditargetkan oleh perusahaan. Yang ketiga, identifikasi resiko. Yang keempat, melakukan identifikasi terhadap resiko yang akan dikelola, mencari tahu jenis hazard
Apa saja yang mungkin menimbulkan resiko, bagaimana dan mengapa resiko tersebut muncul. Yang kelima, analisis resiko. Yang keenam, melakukan estimasi resiko dengan mengkombinasi faktor probabilitas atau likelihood dan konsekuensi dengan mempertimbangkan upaya pengendalian resiko yang telah dilakukan. Yang ketujuh, evaluasi resiko. Yang kedelapan, membandingkan tingkat resiko yang dapat dalam proses analis resiko dengan kriteria evaluasi yang digunakan menentukan apakah suatu resiko dapat diterima atau tidak. Yang kesembilan, pengendalian resiko. Yang kesepuluh, melakukan penanganan atau pengendalian terhadap resiko, terutama resiko dengan tingkat tinggi, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi. Yang ke-11, monitoring dan review. Yang ke-12, melakukan pemantauan dan pengkajian utama terhadap tingkat resiko serta efektivitas program penanganan resiko yang telah dilakukan agar selanjutnya dapat ditentukan tindakan koreksi dan perbaikan yang perlu dilakukan. Yang ke-13, komunikasi dan konsultasi. Yang ke-14, melakukan komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerja untuk mendapatkan masukan mengenai implementasi pengelolaan risiko di tempat kerja guna memperbaikan sistem pengelolaan risiko tersebut. Yang keempat, pengertian hazard. Hazard atau bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Sesuatu disebut sebagai sumber bahaya hanya jika memiliki resiko menimbulkan hasil yang negatif. Bahaya diartikan sebagai potensi dari rangkaian sebuah kejadian untuk muncul dan menimbulkan kerusakan atau kerugian. Jika salah satu bagian dari rantai kejadian hilang, maka suatu kejadian tidak akan terjadi. Bahaya dapat di mana-mana, baik di tempat kerja atau di lingkungan. Namun, bahaya hanya akan menimbulkan efek jika terjadi sebuah kontak atau exposure. Yang kelima, hazard dan pengendaliannya. Hazard adalah suatu yang menimbulkan kerugian-kerugian meliputi pada gangguan kesehatan dan cedera, hilangnya waktu kerja, kerusakan pada properti, area atau tempat kerja, produk atau lingkungan, kerugian pada proses produksi ataupun kerusakan-kerusakan lainnya. Frinze pada tahun 1978 mendefinisikan hazard sebagai suatu material atau kondisi yang berpotensi di tempat kerja, di mana dengan atau tanpa interaksi dengan variabel lain dapat menyebabkan kematian, cedera, atau kerugian lainnya. Komponen bahayanya adalah yang pertama, karakteristik material. Yang kedua, bentuk material. Yang ketiga, hubungan pekerja dan efek. Yang keempat, kondisi dan frekuensi penggunaan. Yang kelima, tingkah laku pekerja. Yang keenam, jenis-jenis hazard. Yang pertama, mechanical hazard. Bahaya yang terdapat pada benda atau proses yang bergerak yang dapat menimbulkan dampak seperti tertusuk, terpotong, terjepit, tergores, terbentur, dan lain-lain. Yang kedua, electrical hazard merupakan bahaya yang berasal dari arus listrik. Yang ketiga, chemical hazard, bahaya bahan kimia baik dalam bentuk gas, cair, dan padat yang mempunyai sifat mudah terbakar, mudah meledak, dan korosif. Yang keempat, bahaya kesehatan atau health hazard. Fokus pada kesehatan manusia. Bahaya keselamatan kerja dapat berupa bahaya fisik, kimia,
Bahaya berkaitan dengan ergonomi, psikososial, elektrik, berdampak pada keselamatan kerja, misalnya cedera, kebakaran, ledakan, pemajaan terjadi pada waktu singkat. Yang kelima, hazard fisik. Bentuk dari hazard fisik adalah radiasi, kebisingan, temperatur ekstrim, pencahayaan, dan getaran. Yang keenam, hazard kimia. Ialah cedera akibat sentuhan dan terhidu bahan kimia. Contohnya, bahan-bahan kimia seperti asid, alkali, gas, pelarut, simen, getah sintetik, gentian kaca, pelekat antiseptik, aerosol, insektisida, dan lain-lain. Bahan-bahan kimia tersebut berbahaya dan perlu diambil langkah-langkah keselamatan apabila pengendaliannya. Yang ketujuh, hazard biologis. Hazard ini seluruhnya berasal dari makhluk hidup dan berdampak pada kesehatan berupa jamur, bakteri, dan virus. Yang kedelapan, hazard ergonomi. Yang termasuk di dalam kategori ini antara lain desain tempat kerja yang tidak sesuai, postur tubuh yang salah saat melakukan aktivitas, desain pekerjaan yang dilakukan, pergerakan yang berulang-ulang. Yang kesembilan, hazard mekanis. Semua jenis bahaya yang berasal dari benda-benda bergerak atau bersifat mekanis, contohnya mesin-mesin pemotong, bahan bahaya getaran. Yang kesepuluh, hazard listrik. Hazard listrik adalah hazard yang ditimbulkan dari arus listrik pendek, listrik statis. Yang ke-11, hazard psikososial. Stres, kekerasan di tempat kerja, waktu kerja yang padat, kekurangannya waktu istirahat. Yang ke-7, pengendalian hazard. Hazard atau bahaya dapat dihindari ataupun dampak dari hazard tersebut dapat diminimalkan. Menurut Permenker nomor 05/MIN/1996, pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan dengan berbagai macam metode, yaitu yang pertama, pengendalian teknis atau rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, higien, dan sanitasi atau engineering control. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, pembangunan kesadaran dan motivasi yang meliputi sistem bonus, insentif, penghargaan, dan motivasi diri. Yang keempat, evaluasi melalui internal audit, penyelidikan, dan etiologi. Yang kelima, penegakan hukum. Yang keenam, pemberian alat perlindungan diri atau APD. Alat pelindung diri atau APD adalah pilihan terakhir yang dapat dilakukan untuk mencegah paparan bahaya pada pekerja. Penggunaan APD ini disarankan hanya digunakan bersamaan dengan penggunaan alat pelindung lain. Dengan demikian, perlindungan keamanan dan kesehatan personal akan lebih efektif. Yang ketujuh, resiko preoperasi pada setio sesar. Yang pertama, sesar adalah operasi besar. Banyak orang mengira operasi sesar adalah prosedur sederhana yang tidak memiliki faktor resiko yang besar. Padahal, persalinan secara sesar membawa banyak resiko, dari infeksi, mengurangi fungsi usus, meningkatkannya resiko histerektomi. Yang kedua, waktu pemulihannya lebih lama. Operasi sesar juga sering digambarkan sebagai pilihan termudah, namun penyembuhan luka operasi dan rahim akan memakan waktu lebih lama ketimbang persalinan normal yang pemulihannya hanya butuh 6 minggu.
Dalam beberapa minggu setelah persalinan, perempuan yang menjalani persalinan secara pembedahan sering merasakan ketidaknyamanan atau nyeri, bahkan harus mengkonsumsi obat-obatan pereda rasa sakit. Yang ketiga, waktu persalinannya tidak tepat. Hasil studi menunjukkan bahwa operasi sesar yang dilakukan sebelum kehamilan 39 minggu bisa meningkatkan resiko kelahiran bayi prematur dikarenakan ketidakakuratan dalam memprediksi tanggal kelahirannya. Bayi yang dilahirkan pada usia kehamilan 37 minggu 2 kali lipat menyebabkan komplikasi ketimbang mereka yang dilahirkan setelah kehamilan 39 minggu. Yang keempat, bayi mengalami kesulitan bernafas. Sebuah studi yang digelar oleh The American Academy of Family Physicians tahun 2007 menunjukkan adanya peningkatan resiko kesulitan bernafas dan masa rawat lebih lama bagi bayi yang dilahirkan melalui operasi sesar. Hal ini membuktikan bahwa dalam banyak kasus, bayi-bayi ini kemungkinan belum siap untuk lahir, dan hal itu yang meningkatkan kecenderungan masalah pernafasan. Yang kelima, meningkatkannya masalah plasenta. Ibu yang pernah melahirkan secara sesar akan meningkatkan resiko masalah plasenta pada kehamilan berikutnya. Salah satu kondisi paling berbahaya dalam masalah ini adalah plakenta arreta. Saat itu, plasenta tumbuh ke dalam dinding rahim sehingga sering membutuhkan operasi histerektomi. Resiko ini meningkat dari 0,6% pada sesar kedua, 2,1% pada sesar ketiga, dan meningkatkan dengan setiap prosedur sesar sesudahnya. Yang keenam, lebih sedikit bakteri baik. Ketika Anda melahirkan secara normal, bayi akan terpapar bakteri baik yang hidup di dalam vagina Anda. Paparan terhadap bakteri ini merupakan proses penting dalam membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh si bayi. Sementara si bayi yang lahir secara pembedahan hanya terpapar sedikit bakteri baik yang ditemukan di rumah sakit dan pada kulit si ibunya. Yang perlu diperhatikan justru adanya sistem infeksi bakteri Staphylococcus dan Streptococcus pneumonia yang bisa menyebabkan pneumonia. Yang ketujuh, bisa menyelamatkan nyawa bayi. Ketika kehamilan, Anda mengalami masalah. Operasi sesar kadang-kadang diperlukan secara medis. Prosedur ini bahkan bisa menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya. Kondisi yang membutuhkan prosedur sesar antara lain plakenta previa atau plasenta menutup jalan lahir, growth prolapse atau tali pusat mendahului bayi keluar dari rahim, dan bayi mengalami kesulitan untuk lahir. Yang kedelapan, hazard atau bahaya preoperasi pada setio sesar. Bahaya bedah setio sesar salah satunya adalah infeksi pasca operasi. Untuk dapat mencegah terjadinya infeksi, penggunaan antibiotik merupakan salah satu cara pengobatan yang dipilih. Dalam memilih dan menggunakan antibiotik untuk kepentingan profilaksis, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya mempertimbangkan jenis kuman yang paling besar kemungkinannya menimbulkan infeksi pada kasus bedah sesar, sehingga dapat dipilih antibiotik yang benar-benar terbukti efektif terhadap sebagian besar kuman yang dihadapi. Ya, selanjutnya kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, dari makalah di atas, kesimpulan yang kita dapat adalah resiko adalah kemungkinan adanya peristiwa atau kecelakaan yang tidak diharapkan dan dapat terjadi dalam waktu dan keadaan tertentu.
Bahaya diartikan sebagai potensi dari rangkaian sebuah kejadian untuk muncul dan menimbulkan kerusakan atau kerugian. Sedangkan setio sesar atau SC atau bisa disebut operasi sesar atau keisaran setion adalah salah satu tindakan persalinan untuk mengeluarkan bayi melalui sayatan abdomen dan uterus. SC merupakan tindakan yang dapat menyelamatkan nyawa ibu dan janin bila diperlukan. Kemudian untuk saran, sebelum melakukan operasi setio sesar, terlebih dahulu kita harus mengetahui resiko apa saja dan bahaya apa saja yang akan terjadi setelah operasi selesai, agar tidak terjadi sesuatu yang dapat membahayakan ibu dan anaknya.